Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran Ilahi, maka beranilah kita bernyanyi. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Saudaraku terkasih, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji Senin 31 Januari 2022, di mana kita memperingati Santo Yohanes Bosco, seorang imam pendiri Kongregasi Don Bosco SDB. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Santo Yohanes Bosco, Kau panggil menjadi Bapa dan pendidik kaum muda. Nyalakanlah dalam hati kami api cinta-Mu, sehingga kami pun mencari yang hilang dan melulu mengabdi kepadamu demi Yesus Kristus Putra-Mu dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Markus bab 5 ayat 1 sampai dengan 20. Sekali peristiwa sampailah Yesus dan murid-muridnya di seberang Danau Galilea di daerah orang Gerasa. Baru saja turun dari perahu, datanglah kepadanya seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan. Orang itu diam di sana dan tidak ada lagi yang sanggup mengikatnya dengan rantai sekalipun. Sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantai itu diputuskannya dan belenggu itu dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli diri dengan batu. Ketika melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya. Ia lalu menyembahnya dan dengan suara keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku." Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hai engkau roh jahat, keluarlah dari orang ini." Kemudian Yesus bertanya kepada orang itu, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Namaku Legion, karena kami banyak." Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Adalah di sana di lereng bukit sekawanan babi sedang mencari makan. Lalu roh-roh itu meminta kepada Yesus kepadanya, "Suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu dan biarkanlah kami memasukinya." Yesus mengabulkan permintaan mereka, lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Maka kawanan babi yang kira-kira 2.000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu, mereka menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Lalu keluarlah orang untuk melihat apa yang sedang terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk. Orang yang tadinya kerasukan legion itu kini berpakaian dan sudah waras. Maka takutlah mereka. Orang-orang telah melihat sendiri hal itu menceritakan apa yang telah terjadi atas orang yang kerasukan setan itu dan tentang babi-babi itu. Lalu mereka mendesak Yesus supaya ia meninggalkan daerah mereka. Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai Yesus. Tetapi Yesus tidak memperkenankannya. Yesus berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu dan beritahukanlah kepada mereka segala yang telah diperbuat Tuhan atasmu, dan ceritakanlah bagaimana ia telah mengasihani engkau." Orang itu pun pergi dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan semua menjadi heran. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Wah, ini dunia gelap.
dunia kegelapan, kerasukan. Nah, apa ciri-ciri orang kerasukan? Kalau kita ingin mencari tahu orang ini stres atau kerasukan, pencet hidungnya. Orang yang stres dia akan membuka bibirnya. Orang yang kerasukan tidak. Dipencet lama dia juga tutup aja. Karena apa? Dia dipakai alat oleh kegelapan. Maka lalu bagaimana metode? Bisa ditempeleng, diusir kegelapan itu. Tapi dalam urusan dengan Injil pada hari ini, Yesus tidak menempeleng seperti para pastor. Tapi dengan kehadirannya saja, kegelapan sudah takut. Maka dengan gemetar dia minta agar boleh keluar sendirinya. Daripada dipecut sama Yesus lebih sakit. Bisa bengkak-bengkak itu. Maka lalu digambarkan mereka minta keluar masuk melalui babi-babi itu. Dan kemudian dia sehat kembali. Sebagai orang yang sehat dia tahu bahwa tubuhnya dipakai, digunakan oleh kegelapan. Dan setelah dia hidup dalam terang, maka dia minta kepada Yesus untuk mengikuti Yesus. Tapi Yesus katakan, enggak, pulanglah. Ceritakan kepada keluargamu. Apa maksud dari Injil ini, saudaraku terkasih? 1, kegelapan bukan sahabat kita. 2, kegelapan bisa diusir atas nama Yesus. 3, ketika kegelapan itu sudah pergi, maka kita berada dalam terang dan kita harus mengucap syukur kepada Tuhan yang sudah memberikan kepada kita terangnya dan hidup yang baru. Lalu bagaimana dengan para eksorsis? Yang para eksorsis diberikan oleh Tuhan karunia tersendiri. Tidak bisa semua orang disamakan. Para eksorsis adalah orang-orang pilihan Tuhan untuk mengisi roh-roh kegelapan. Namun, seorang imam pun bisa. Kalau tadi kita melihat, kemarin tanggal 27 Januari kita melihat di katedral dalam upacara pentabisan, di mana uskup melumeri tangan imam, tangan pemuda yang kemudian menjadi seorang imam. Dan lalu tangan yang sudah dilumeri minyak dalam terang Roh Kudus tadi, dia diberikan karunia dan kekuatan untuk mengusir roh-roh kegelapan. Apalagi kalau dia sebagai seorang imam tekun dan rajin berpuasa, menjaga mulutnya dan menjaga hatinya, menjaga pikirannya agar tidak keluar dalam kegelapan. Tentu dia akan mempunyai sebuah aura yang diberikan oleh Yesus kepada seorang imam, di mana kegelapan itu tentunya takut. Maka seorang imam, kalau ada orang kerasukan, dia wajib membantu orang yang dipakai alat itu untuk dibebaskan dengan mengatakan, keluarlah dari orang ini dalam nama Yesus. Kadang-kadang kegelapan gak mau keluar, menguji imam itu sendiri. Maka imam ini harus berusaha sedemikian rupa agar kegelapan itu bisa keluar dari tubuh orang tersebut. Dengan kekuatan, dengan harapan, dengan iman dan kasih, biasanya akan terjadi hal-hal baru. Kenapa? Tuhan Yesus tidak tidur. Yesus selalu terus memberi kepada kita kekuatan-kekuatan baru. Dengan segala kreativitasnya. Dan selalu dia memberikan hal-hal yang bersifat inovasi. Agar para imam yang sudah dipilihnya tadi bukan yang makan tidur, tapi betul melayani dengan sungguh-sungguh orang-orang yang betul memerlukan. Sebagaimana Yesus pergi dari satu kampung ke kampung yang lain untuk menyembuhkan mereka yang sakit, untuk memberitakan kabar sukacita kepada orang-orang tersebut. Sehingga mereka tidak terkungkung dalam kegelapan, melainkan hidup dalam sukacita dan damai sejahtera. Semoga kita semua diberkati Tuhan kita, dan juga jangan lupa pada hari ini kita juga merayakan Santo Don Bosco. Siapakah Santo Don Bosco? Dia seorang Italia yang dulu awalnya menjadi imam, maka disebut Don Bosco, Pak Romo Bosco. Ya, dia dikirim setelah tabisannya ke sebuah kota, itu di Turin, yang kita kenal sekarang sebagai tempat disimpannya kain kafan Yesus.
Di sana dia menjadi asisten pastor Don Cavasso dan diserahkan untuk menangani anak-anak muda di Turin. Lalu dia berpikir bukan hanya di paroki itu, tetapi berpikir tentang kaum muda di seluruh dunia. Maka kemudian dia membuat satu komunitas imam untuk menangani dan melayani kaum muda. Sehingga akhirnya dia mendirikan sebuah kongregasi bernama SDB. Dan dikhususkan kongregasinya untuk menangani kaum muda. Kenapa? Karena kaum muda adalah semacam pohon muda yang tumbuh, yang akan berbunga dan berbuah. Mereka akan memimpin gereja pada waktunya. Maka anak muda ini ketika mereka belum paham tentang arti hidup, harus diberikan pencerahan. Diberikan pengertian akan tugas-tugas mulianya. Sehingga hidupnya menjadi berkat bagi orang lain. Itulah yang dibuat oleh Santo Don Bosco. Semoga kita boleh mengikuti teladannya, mempersiapkan anak-anak kita berjalan bersama Maria menuju Yesus. Selamat pagi, Tuhan memberkati.